Sahabat Indonesia, selamat berjumpa lagi di channel Indonesia Nusantara Raya. Dan kali ini kita akan membuka data-data kemudian juga bukti artefak tentang era Majapahit yang mencapai kejayaannya di era Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi eranya Ratu Tribuana Tunggadewi itu antara tahun 1328 mulainya ya, sampai 1350. Jadi memang cukup panjang juga, sekitar 20 tahun ya. Nah, di era itu Majapahit sudah mulai mencapai kejayaannya. Nah, bukti artefaknya adalah puri peninggalan dari Kanjeng Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi itu lokasi purinya tidak berada di Trowulan, tapi beda kecamatan ya. Ya jangan dibayangkan dulu kemudian ada kecamatan, enggak. Dulu kan jadi satu, jadi ibu kota raja Majapahit ya. Nah, tapi sekarang wilayahnya itu sudah jadi 3 kecamatan sebetulnya kalau kita mengacu pada petanya ya. Jadi Kecamatan Trowulan sendiri, kemudian Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Soko. Itu lokasi tempat bukti artefak pusat kerajaan Majapahit atau istana kerajaan Majapahit. Oke. Nanti akan kita perdalam lagi ya tentang ini bukti peninggalan dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini sebagai ratu atau raja wanita kerajaan Majapahit di era 1328 sampai 1350. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya yang ada di sebelah kanan itu, supaya nanti kalau kita update video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi ya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan informasi tentang sejarah semacam ini. Oke, jadi peralihan dari Baginda Raja Jayanegara itu pada tahun 1328 ya. Perbedaannya ini ya, kalau Raja atau Baginda Jayanegara itu kan tempat untuk pendarmaannya ada di Kecamatan Trowulan ya, di Temon, dekat Candi Tikus. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah puri atau istana dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi. Lokasinya berada di Kecamatan Soko, Klinterrejo ya, situs Klinterrejo. Ya lumayan, dari Trowulan ke arah utara agak jauh juga, makanya saya bilang istana kerajaan Majapahit cukup luas, tidak seperti yang kita bayangkan hanya satu kecamatan saja Trowulan gitu. Enggak, ada di Kecamatan Soko juga, artinya memang wilayahnya cukup lebar untuk istana pusat loh ya. Jadi di sini ada tempat pendermaan juga, kemudian juga masyarakat menyebutnya situs Watu Gede karena di situ ada bekas arca dipahatkan di batu dan cukup besar sehingga disebut situs Watu Gede seperti yang kita lihat ini ya. Nah, di sini luas puri dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini sekitar 9 hektar ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan istananya itu luas ya. Dari kalau kan ada 3. Jadi ada Baginda Raja Jayanegara, itu putra pertama meskipun dari selir ya. Kemudian ada Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi, itu putrinya nomor 2. Nomor 3 kemudian ada Diawiyat ya, Mahadewi. Nah, ini istananya beda-beda. Kalau dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini seperti ini di Kecamatan Soko. Kemudian Diawiyat ya, adiknya itu ada di Kecamatan Jatirejo. Jadi ada situsnya tersendiri ya. Luasnya di sana sekitar 6 sampai 9 hektar. Nah, itu bukti artefaknya, bukti arkeologisnya tentang istananya. Jadi kalau kita gambarkan, pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya punya putra atau punya
3 orang keturunan, yaitu Jayanegara, kemudian Tribuana Tunggadewi, dan Diawiyat. Nah, Jayanegara dari Selir, sementara Tribuana Tunggadewi dan Diawiyat dari Rajapatni, Bunda Rajapatni, yaitu Permaisuri ya. Nah, ketika pada tahun 1328 itu Jayanegara wafat. Nah, yang diwarisi oleh Tribuana Tunggadewi yang terpilih itu karena instabilitas politik internal ya. Jadi di era Jayanegara itu banyak sekali pemberontakan, di antaranya ada pemberontakan Kuti, kemudian pemberontakan lainnya, pemberontakan Dharmaputra itu ya. Jadi memang lagi ruwet di internalnya sendiri. Karena itu ketika Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini naik takhta 1328, maka stabilitas politik internal mulai membaik, sehingga ketika pada tahun 1331 ya, jadi Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa itu, stabilitas politik sudah mulai agak membaik. Meskipun ya biasa, program yang bagus kan dapat cemoohan dari berbagai kalangan ya, termasuk di internal politik ada intrik politiknya tersendiri gitu. Nah, tapi setelah itu baru kemudian membaik, apalagi ada Mahapati Gajah Mada ini. Nah, beberapa catatan tentang kebesaran dari era pemerintahan Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi, diantaranya politik di internal sudah mulai baik, tidak ada pemberontakan lagi. Artinya itu kan kondusif gitu ya, situasinya kondusif. Kemudian yang berikutnya, Mahapati Gajah Mada sudah mulai memproklamirkan diri untuk Sumpah Palapa gitu ya. Jadi menghimpun Nusantara dalam satu kesatuan di Kerajaan Majapahit. Artinya kalau internal sudah bagus, berarti kan memang tujuannya adalah lebih luas lagi ya. Nah, itu yang prestasi yang dicapai di era Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi memang cukup prestasinya cukup bagus ya. Apalagi kalau kita melihat yang berikutnya. Jadi di era Mahapati Gajah Mada ini memang politiknya lebih luas lagi ya. Bukan hanya Majapahit saja, tapi juga banyak wilayah yang lainnya di Nusantara itu. Nah, terlihat bahwa ketika Raja Hayam Wuruk naik takhta, jadi kan begini, ketika pada tahun 1330 ada Sumpah Palapa, kemudian pemerintah berjalan dengan baik. Kemudian pada tahun 1350-an ini kan Ibunda Rajapatni atau Gayatri ini kan meninggal dunia ya. Maka Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini kemudian turun takhta. Jadi kenapa kok turun takhta bersamaan dengan ibundanya atau Ibunda Rajapatni ini meninggal dunia atau wafat kemudian beliau turun takhta? Karena pada waktu Prabu Jayanegara itu wafat, sebetulnya garis pemerintahan itu pewaris raja itu adalah Permaisuri ya. Ya permaisurinya waktu itu ya Dia Gayatri atau Ibunda Rajapatni itu. Tapi karena beliau memilih untuk menjadi pendeta atau menjadi biksuni, maka dipilihlah putrinya yang paling cerdas, yaitu Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini yang naik takhta di Kerajaan Majapahit. Jadi mewakili gitu ya. Sementara Ibunda Rajapatni sendiri jadi biksu. Nah, makanya ketika Ibunda Rajapatni ini meninggal dunia atau wafat, otomatis Ibunda Tribuana Tunggadewi mengundurkan diri dan kembali menjadi pemerintah Kauripan ya. Karena sejarahnya dulu kan Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi ini berada di Kauripan sebagai Bre Kauripan, kemudian naik ke Majapahit. Nah, seketika itu juga ketika sudah tidak memerintah Majapahit, maka Ibunda Tribuana Tunggadewi kembali lagi ke Kauripan, tapi istananya tetap di Jiwana, tetap di Klinterjo di Suko ini, di Kompleks Puri ini seperti yang kita lihat ini. Nah, itu sejarahnya kenapa kemudian ketika ibunda beliau wafat, beliau juga mengundurkan diri sebagai raja. Nah, yang naik takhta berikutnya adalah Prabu Hayam Wuruk, dan
Artinya begini, ketika Prabu Hayam Wuruk bisa memerintah kerajaan Majapahit mencapai kejayaan, berarti kan beliau punya pondasi yang kuat dari masa pemerintahan yang sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dari Ibunda Tribhuwana Tunggadewi memimpin Majapahit sehingga dilanjutkan oleh putranya Prabu Hayam Wuruk untuk mencapai kejayaannya. Oke, itu bukti-bukti arkeologis tentang kejayaan Majapahit ya. Jadi sekali lagi ini buktikan bahwa Majapahit ibu kotanya bukan hanya di Trowulan tapi sampai 3 kecamatan, Jatirejo, Soko, dan mungkin akan terbuka lagi istana-istana yang lainnya nanti. Oke, kita tunggu ya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.